Selamat mendengarkan podcast ini. Kita percaya walaupun kadang-kadang belum bulat, belum utuh, kehadiran Allah di dalam hidup kita setiap saat. Untuk itu, kita harus terus mengembangkan kepercayaan itu. Sehingga kita bisa mempercayai keberadaan Allah, kehadirannya secara benar, secara penuh, secara lebih proporsional seperti yang Allah ingin atau seperti yang Allah kehendaki. Kalau kita membaca kehidupan tokoh-tokoh iman, khususnya Abraham, bapak orang percaya, hidupnya telah dikurung, saudara, telah dibelenggu oleh panggilan yang dia turuti, yang Abraham patuhi. Dan itu yang mengkondisi Abraham bisa mempercayai Allah dengan benar, mempercayai dengan tindakan, mempercayai dengan perbuatan. Dari kesabarannya menunggu anak selama hampir 1/4 abad, kesediaannya untuk tetap tidak kembali ke tanah kelahiran, tanah di mana ia berasal, di mana ada sanak famili dan keluarganya. Bahkan kesediaan mengorbankan anaknya Ishak, anak kecintaannya, saudara. Oleh sebab itu, satu hal yang kita harus lakukan supaya kita terkurung, terkondisi untuk hidup di dalam iman yang benar seperti Abraham adalah kesediaan kita mengarahkan diri ke tujuan, saudara. Jadi Abraham disuruh Tuhan keluar dari Ur Kasdim menuju negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Ya, Abraham tidak tahu di mana negeri itu, tapi dia meninggalkan tanah keluarganya, keluar dari sanak familinya, tanah airnya di bumi, untuk menemukan negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Dan ini yang mengurung Abraham, mengkondisi Abraham menjadi orang yang hidup dalam iman dari waktu ke waktu, dan meningkat terus imannya itu dalam bentuk nyata ketaatannya kepada Allah. Ketaatan yang luar biasa. Dan itu standar iman yang Allah kehendaki. Karenanya saya mengajak saudara untuk memancangkan tujuan hidup saudara. Tujuan hidup saya, tujuan hidup kita hanya satu, rumah Bapa. Kata berkemas-kemas. Kata yang penting yang harus terus kita ingat, kita renungkan, kita hayati, kita ucapkan, berkemas-kemas. Bahwa kita sedang menuju rumah Bapa. Kita sering juga menggunakan kata langit baru, bumi baru. Dan itu bukan hanya menjadi slogan kosong, saudara, yang kita ucapkan, tetapi benar-benar menjadi tekad yang bulat, yang mencengkeram jiwa kita, menguasai jiwa kita, saudara. Memang kita akan
akan nampak konyol di mata manusia. Tetapi inilah yang Abraham lakukan. Bapak orang percaya yang kita harus contoh dan teladani. Ya, meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang Allah akan tunjukkan, saudara. Kita juga harus meninggalkan dunia ini. Kita harus belajar tidak berharap apapun dari dunia ini untuk membuat kita merasa bahagia, lengkap, saudaraku. Sebab kebahagiaan kita hanya pada Tuhan, pada kerajaannya. Kita harus terus mengembangkan, saudaraku, iman kita dengan cara menunjukkan tujuan hidup kita hanya ke rumah Bapa. Tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali rumah Bapa. Maka kita akan terkondisi untuk hidup di dalam ketaatan seperti yang Abraham telah tunjukkan. Kalau ketaatan Abraham adalah dia keluar Ur Kasdim, tidak pernah berniat kembali ke Ur Kasdim apapun yang terjadi pada masa kekeringan, masa kelaparan, ia lebih memilih ke Mesir daripada balik ke tanah leluhurnya. Walaupun untuk itu, untuk ke Mesir, ia bisa menghadapi banyak bahaya. Dia lebih senang masuk ke dalam keadaan yang membahayakan, tetapi tidak menyakiti hati Allah, daripada dia ke tempat yang tidak membahayakan menurut pertimbangannya, tetapi itu menyakiti hati Allah. Yaitu ketaatan Abraham dengan sabar menunggu anaknya yang akan mewarisi janji Allah bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Ketaatan Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Ini bahasa iman dari kehidupan Abraham yang harus kita contoh. Makanya kalau kita bicara mengenai langit baru, bumi baru, harus menjadi akrab dan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Langit baru, bumi baru. Rumah Bapa. Ini akan membuat kita bertumbuh dalam ketaatan, yaitu dalam bentuk kesucian hidup. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Kita akan terkondisi untuk mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Allah. Ini akan terkondisi kita rela kehilangan apapun dan siapapun. Ini akan mengkondisi hidup kita, saudaraku, tidak menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Lukas 17 ayat 31 dan 32. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang harus diingat, saudaraku? Jangan gagal seperti istri Lot gagal. Allah bermaksud mau membawa mereka keluar dari Sodom Gomora, saudara. Tetapi hati istri Lot masih menoleh, masih di belakang. Dia menoleh dan gagallah karya keselamatan Allah itu. Oleh karena kita menunjukkan tujuan kita ke langit baru, bumi baru, memang iblis akan berusaha untuk merusak kita, menghancurkan kita. Maka kita memerlukan Tuhan, saudara. Bukan karena kita butuh uang, bukan karena kita butuh kesembuhan. Lebih dari semua kebutuhan, kita perlu Tuhan. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.